Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah PKN di SDMI, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan PKN di Indonesia. Sebelum kami memulai diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Al-Fathar Ihsan sebagai moderator, Khairun Nisa Nasution sebagai pemateri pertama, Tirti Dara Lestari sebagai pemateri kedua, Lina Lufia Az-Zahra sebagai pemateri ketiga, dan Mutiara Indriani Rangkuti sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama, Khairun Nisa Nasution, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu perkembangan PKN sebelum kemerdekaan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sebelum proklamasi kemerdekaan atau pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu Indisch Burgerskapkunde dan Recht in Plicht. Dari masing-masing buku tersebut dapat dijelaskan dengan lebih rinci isi atau apa yang dibicarakan dalam buku tersebut. Yang pertama, Indisch Burgerskapkunde membahas tentang masyarakat pribumi, pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan Hindia Belanda dan rumah tangga dunia, masalah pertanian, masalah perburuan, masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan maupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan Rakyat atau Volksraad, hukum dan pelaksanaannya, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, masalah pajak, tentara dan angkatan laut. Yang kedua, Recht in Plicht membahas tentang badan pribumi atau badan pribadi yang mengutarakan antara lain masyarakat di mana kita hidup dari lahir sampai ke dewasa, pernikahan dan keluarga, serta setelah badan pribadi itu tiada. Masalah basis dari objek hukum di mana dibicarakan antara lain eigendom Eropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraris atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia Belanda, masalah perundang-undangan, sejarah alat pembayaran, dan kesejahteraan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Khairun Nisa Nasution yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibacakan oleh saudari Tirti Dara Lestari. Kepada saudari, saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, selanjutnya B. Perkembangan PKN sesudah kemerdekaan Indonesia. Chalisin menjelaskan secara lebih rinci tentang sejarah dan perkembangan PKN sebagai berikut.
1. Kewarganegaraan 1957. 2. CIPIK sebagai pengganti kewarganegaraan 1959. 3. Kewarganegaraan negara 1962. 4. Pendidikan kewarganegaraan negara 1968. 5. Pendidikan kewarganegaraan negara PKN 1972. 6. Pendidikan kewarganegaraan PKN 1989. Lebih lanjut, Cholisin menganalisis bahwa pendidikan Pancasila atau PP lebih menekankan pada misi pendidikan moral atau moral education, maka fungsi pertama merupakan fungsi pendidikan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN yang merupakan pendidikan politik yang memiliki misi utama meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran hukum. Maka fungsi kedua dan fungsi ketiga merupakan tugas yang harus diembannya, sedangkan fungsi keempat merupakan fungsi yang harus diemban baik oleh pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan. Dalam praktek fungsi keempat, fungsi itu dilaksanakan secara terpadu karena pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu telah diintegrasikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tirti Dara Lestari yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh Saudari Lina Lutfiyah Az-Zahra. Kepada saudari, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu perkembangan PKN masa reformasi sampai sekarang. PKN sebagai pemberdayaan warga negara akan selalu relevan dalam masyarakat demokratis sampai kapanpun. Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani atau civil society merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi PKN akan memperkuat berkembangnya civil society, suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan memiliki kriteria terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lina Lutfiyah Az-Zahra yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, pemateri keempat yang akan dibacakan oleh Saudari Mutiara Indriani Rangkuti. Kepada saudari, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu PKN mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari sivis yang materinya menuju kepada warga negara yang baik saja, pendidikan moral Pancasila atau PMP, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN yang materinya berupa nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dan Eka Prasetya Pancakarsa. Pada era reformasi diubah menjadi PKN yang ruang lingkup muatannya berisi tentang kebebasan bertanggung jawab, tata negara, persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, norma dan peraturan, konstitusi negara, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan globalisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, telah berakhirnya diskusi kami pada hari ini yang berjudul tentang perkembangan PKN di Indonesia. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan kepada Allah kami memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.